Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Okta. Sekarang saya mengajar di RA Al-Falah Penajam Pasir Utara. Saya hari ini akan membawakan tutorial tentang metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Video ini dibuat dalam rangka tugas dari Universitas Terbuka PG PAUD 4102. Oke, saya akan mulai. Metode pengembangan nilai moral dan agama mengajar online. Halo teman-teman, anak-anak soleha, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mau belajar tentang rukun Islam yang kedua. Siapa yang tahu rukun Islam? Banyak yang tahu. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Halo, masih pagi. Ayo semangat anak-anak. Hari ini Bu Okta mau baca cerita tentang rukun Islam. Salah satunya rukun Islam yang kedua. Wah, apa aja rukun Islam? Ada berapa sih rukun Islam itu? Coba sebutkan. Wah, rata-rata sudah tahu ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji. Hari ini Bu Okta mau bacakan cerita tentang sholat. Ingat Allah. Siapa yang mau dengar ceritanya? Udah siap belum? Tadi udah mandi belum pada di rumah? Pasti sudah ya. Yuk, sudah siap mendengarkan cerita? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Ibu mau membacakan cerita. Kakak Hafiz lagi duduk-duduk santai nih di kursi ruang tamu ketika terdengar suara azan. Gimana suara azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kakak Hafiz bilang gini, hah? Suara apa itu ya? Terus si adik bilang, adiknya namanya siapa ya? Yuk kita kenalan dulu. Ini kakak Hafiz, ini adik Hafiza, dan ini Umi atau Bunda. Nih, terdengar suara azan. Ups, itu suara apa ya? Kata Bunda. Terus bilangnya si ayah, itu suara azan untuk panggilan orang yang ingin melaksanakan sholat. Wah, gambarnya agak silau ya, Dik. Terus bilangnya, kakak, aku melihat ayah bergegas untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid? Di mana masjid? Pasti di semua deket-deket rumah kalian juga ada masjid. Siapa yang pernah ke masjid? Pasti semuanya pernah ya ke masjid. Nih, terus kakak Hafiz sama Hafiza tanya sama ayah, ayah, boleh gak sih Hafiza ikut ke masjid? Apa kata ayah? Boleh, asalkan di masjid tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat. Apa aja yang tidak boleh dilakukan ketika kita ke masjid? Sama gak boleh teriak. Lari. Boleh gak sih lari-lari? Boleh. Gak boleh. Baru ini lagi, nabrak orang yang lagi sholat. Boleh gak sih kayak gitu karena lari-lari terus nabrak orang yang lagi sholat? Tidak boleh. Teriak-teriak, boleh gak sih di masjid teriak-teriak? Boleh.
Nggak boleh. Berarti kita harus belajar disiplin di masjid atau menaati peraturan yang ada di masjid. Tuh, di masjid aku pun mengikuti gerakan orang sholat, kata kakak Hafiz. Meski belum tahu kenapa sih kita harus sholat. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Yo, nanti ada jawabannya di sini. Nih, bagus ya gambarnya. Saat di perjalanan pulang, aku pun bertanya kepada ayah, "Ayah, kenapa sih kita harus sholat?" Tuh, ayah menjelaskan kepada Hafiz dan Hafiza kenapa kita harus sholat. Terus kata ayah, sholat itu sebenarnya kita sedang berbicara kepada Allah. Berbicara kepada Allah, bilangnya kakak Hafiz. Ya, sholat itu kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja sih yang mau kita obrolin sama Allah? Yang pertama, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan nikmat untuk menghirup udara, untuk berdetak jantungnya, untuk bisa meminum air, dan masih banyak lagi yang bisa kita syukuri karena nikmat Allah. Sekarang deh kalian bayangkan dulu, gimana kalau misalnya kita nggak bisa bernafas karena udaranya nggak ada? Gimana? Bisa hidup nggak? Bisa hidup nggak kira-kira kalau nggak ada udara? Tidak bisa. Itu salah satu pemberian dari Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Nih, yang ceritanya lagi, si ayah ngajarin kakak Hafiz gerakan-gerakan sholat. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Gerakannya tergantung dengan rakaat sholatnya. Nanti ada dijelaskan juga di buku ini rakaat sholatnya berapa. Tuh, semua yang kita lakukan harus kita kasih tahu ke Allah melalui sholat. Kita mengobrol sama Allah di sholat. Ya. Maaf ya, ada yang lewat tadi, anaknya Bu Guru. Nih, kapan sih kita harus mengingat Allah? Ketika sedang bermain, ketika sedang tidur, ketika sedang belajar, ketika sedang apa nih? Oh, makan. Ketika sedang makan juga ya, dua-duanya. Oh, ini bermain, baca buku, main sepeda, tidur, dan makan. Berarti kita harus selalu mengingat Allah dalam kegiatan sehari-hari. Nih, terus si kakak tanya, sholat itu ada berapa sih ayah? Sholat itu ada 5 waktu. Sholat itu ada 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wah, banyak ya, bilang si Hafiza. Terus bilang Umi, nih, iyalah, kalau misalnya sholatnya kan cuma 5 kali, itu pun ada waktunya, kata si Umi. Nih, perhatikan ya waktunya. Sholat
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu. Berapa rakaat aja sih di setiap waktunya? Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Semuanya ada berapa yuk? Ada 17 rakaat. Ada berapa? Yuk kita hitung sama-sama. 2, 4, 4, 3, 4. Jadi ada berapa? 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 3, 13. 13 ditambah 4, 17. Nih, baru di akhir cerita si ayah bilang, agar Allah selalu ingat kita juga harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian cerita dari Ibu Guru. Ada yang perlu kalian tahu? Masih ingat enggak? Apa aja sih yang gak boleh dilakukan ketika kita ikut ke masjid? Apa yang gak boleh dilakukan? Berlari, benar. Apalagi? Menabrak yang sedang sholat, benar. Apalagi? Berteriak-teriak ketika di masjid. Ini supaya kalian belajar mengetahui apa sih peraturan ketika ada di masjid. Nah, untuk mempermudah, Ibu ada buat sesuatu. Nah, di sini sudah Ibu kasih tulisan. Subuh berapa rakaat tadi? 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Dan isya berapa rakaat? Di sini kita punya stik es krim. Cara mainnya gini. Ada berapa rakaat sholat subuh tadi? Ada yang masih ingat? Ada berapa rakaat yang paling atas tadi? Wow, wajib. Ada 2. Terus sholat zuhur. Gak kelihatan ya? Nih, sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Jadi stik es krimnya ada 4. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi stik es krimnya ada berapa ini? Ada berapa? Hah? Bener, masih ada 3. Berarti kurang 1. Terus sholat maghrib berapa rakaat? Ayo, ada yang masih ingat ceritanya dari Bu Okta tadi? Ada 3 rakaat. Nih berarti stik es krimnya ada 1, 2, 3. Dan yang satu lagi ada sholat isya. Ada berapa rakaat? 4 rakaat. Berarti stik es krimnya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Nih, ini gampang loh buatnya. Bisa minta tolong Bunda untuk buat di rumah. Jumlah rakaat sholat. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Jangan lupa selalu menjalankan semua perintahnya, termasuk sholat. Ya, mulai sekarang kita harus belajar untuk sholat tepat waktu. Ketika mendengar suara apa tadi? Panggilan sholat. Bener,
suara azan, kita harus cepet-cepet ambil wudhu, baru langsung sholat. Terus apa aja yang kita lakukan sebelum sholat? Berwudhu. Terus? Bener, langsung pergi ke masjid. Pergi ke masjid, boleh di rumah juga boleh. Syaratnya untuk di masjid apa? Ih, pinter. Berarti tadi memperhatikan ceritanya dari Bu Okta. Yang pertama, tidak berlari. Yang kedua, tidak menabrak atau mengganggu orang sholat. Yang ketiga, tidak berteriak ketika ada di masjid. Oke, hebat semuanya. Demikian tadi pembelajaran hari ini ya. Nih, sholat ingat Allah. Kalau misalnya ada kurang-kurang sedikit-sedikit atau banyak, maafkan ya, karena Bu Okta hanya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tutorial hari ini, mengajar hari ini. Tugas PG PAUD 4102, metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.